Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atalia Azahra Irwansyah dengan NIM 33112011187 dari kelas E. Di sini saya akan membandingkan ketiga jurnal yang saya dapatkan, yaitu Jurnal Penelitian Analisis Sampel Biologis. Di sini saya mengambil obat piroxicam dengan struktur kimia obat terlampir. Piroxicam, seperti yang kita ketahui, memiliki sifat fisikokimia dengan pemberian serbuk, hampir putih atau coklat terang atau kuning terang, tidak berbau, serta bentuk monohidrat berwarna kuning. Untuk kelarutan piroxicam sendiri yaitu sangat sukar larut dalam air, dalam asam-asam encer, dan sebagian besar pelarut organik. Piroxicam juga sukar larut dalam etanol dan dalam larutan alkali mengandung air. Sifat farmakologi piroxicam juga yaitu menghambat sintesa prostaglandin dengan cara menghambat kerja enzim siklooksigenase pada jalur arakidonat tidak melalui jalur opioid. Sifat farmakologi yang lainnya yaitu tindakan farmakologisnya mirip dengan NSAID prototipikal lainnya, lalu memiliki aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Sumber ini didapatkan melalui Farmakope Indonesia edisi 6, halaman 1403. Selanjutnya di sini saya mendapatkan jurnal yang pertama dengan judul Analysis of Piroxicam in Pharmaceutical Formulation and Human Urine by Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Combined with Spectrophotometry. Pada jurnal pertama ini, matriks yang digunakan yaitu berupa urin, dengan preparasi sampel yang digunakan yaitu DLLME, yaitu Dispersive Liquid-Liquid Microextraction. Lalu metode analisis yang digunakan yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Didapatkan hasil validasi pada jurnal pertama ini yaitu range dari linear, yaitu 0,2 hingga 4,8 mikrogram per mili. Lalu didapatkan juga standar deviasi yaitu 0,058 mikrogram per mili dan 2,83%. Lalu didapatkan juga hasil validasi yaitu recovery relatif sebesar 97 hingga 110%. Selanjutnya, jurnal yang kedua saya dapatkan yaitu dengan judul Quantitative Analysis of Piroxicam Using Temperature Control, Ionic Liquid Dispersive Liquid Phase, Microextraction Flow by Stove Flow Injection Spectrophlowmetry. Pada jurnal kedua ini, matriks yang digunakan yaitu plasma dan urin. Lalu preparasi sampel yang digunakan yaitu TCIL DLPME atau Temperature Control Ionic Liquid Dispersive Liquid Phase Microextraction. Lalu metode analisis yang digunakan pada jurnal kedua ini yaitu SFIS atau Stove Flow Injection Spectrophlowmetry. Didapatkan hasil validasi pada jurnal kedua ini yaitu linear dynamic range sebesar 0,2 hingga 150 mikrogram liter pangkat min 1. Lalu didapatkan juga nilai LOD sebesar 0,046 mikrogram liter pangkat min 1. Didapatkan juga nilai RSD sebesar 3,1%. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai RSD itu tidak boleh lebih dari 10%. Pada jurnal kedua ini didapatkan nilai RSD sebesar 3,1% dalam artian di bawah 10% berarti memenuhi persyaratan. Lalu selanjutnya pada jurnal ketiga yang saya dapatkan dengan judul Piroxicam Quantitation in Human Plasma by High Performance Liquid Chromatography with On and Off-line Solid Phase Extraction. Pada jurnal ketiga ini, matriks yang digunakan yaitu berupa plasma, dan preparasi sampel yang digunakan yaitu SPE atau Off-line and On-line Solid Phase Extraction. Metode analisis pada jurnal ketiga ini yang digunakan yaitu HPLC.
Didapatkan hasil validasi pada jurnal ketiga ini yaitu nilai R sebesar 0,993 dan 0,9878. Didapatkan pula slope kalibrasi yaitu sebesar 7,13% untuk offline dan 4,12% untuk online. Didapatkan juga nilai presisi dan akurasi sebesar 9,5%. Lalu nilai sensitivitas sebesar 7,5 mikrogram per mili untuk online dan 25 mikrogram per mili untuk offline. Lalu didapatkan nilai LOQ sebesar 0,05 mikrogram liter pangkat min 1. Kesimpulannya yaitu yang pertama, jurnal kedua memiliki metode analisis preparasi paling baik. Lalu hasil validasi metode analisisnya lebih jelas dan lebih lengkap. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu pada jurnal kedua, menggunakan pelarut yang digunakan merupakan bukan pelarut beracun, sehingga tidak membahayakan para penelitinya. Kesimpulan yang lainnya yaitu pada jurnal kedua, fase diperkaya dan memberikan reproduktivitas yang lebih baik. Lalu teknik yang digunakan pada jurnal kedua memiliki selektivitas dan sensitivitas yang baik. Lalu pada jurnal kedua, biaya analisis yang digunakan murah. Kesimpulan yang terakhir, pada jurnal kedua, metode yang digunakan efisien dan sederhana. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.